Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya kalau sebuah negara itu kehabisan uang? Maksudnya bukan cuma lagi krisis biasa ya, tapi bener-bener bangkrut. Nah, apa artinya itu buat orang-orang yang tinggal di sana? Hari ini kita bakal bedah tuntas anatomi dari keruntuhan ekonomi sebuah negara. Oke, kita mulai dari ide yang paling dasar ini. Inti dari semua sistem ekonomi sebuah negara itu ternyata bukan emas, bukan juga minyak, tapi sesuatu yang ya jauh lebih rapuh, yaitu kepercayaan. Dan begitu kepercayaan itu runtuh, dampaknya, wah, itu nyata banget. Angka yang kalian lihat ini, 51 miliar dolar, itu adalah jumlah utang luar negeri yang bikin Sri Lanka dinyatakan bangkrut. Ini bukan lagi teori, ini kenyataan pahit yang terjadi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah negara bisa sampai kehabisan uang? Proses ini tuh nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah rentetan kejadian yang saling kait-mengkait, yang pelan-pelan menyeret sebuah negara ke jurang kehancuran. Yuk kita bedah bareng-bareng. Sebelum kita lanjut lebih jauh, biar kita semua sepaham, kita perlu ngerti dulu beberapa istilah kunci. Ada dua istilah yang bakal sering banget kita sebut-sebut nih. Yang pertama itu gagal bayar atau sovereign default. Ini simpelnya adalah momen ketika sebuah negara secara resmi udah angkat tangan, nyerah, nggak sanggup lagi bayar utangnya. Kita pernah lihat ini terjadi di Yunani tahun 2010 atau di Argentina tahun 2001. Ini tuh kayak alarm bahaya pertama yang nunjukin ada sesuatu yang salah besar. Berikutnya, ada yang namanya hiperinflasi. Ini bukan sekedar harga-harga naik biasa ya. Ini adalah kondisi di mana nilai mata uang itu hancur lebur dengan sangat cepat. Saking cepatnya, uang yang kamu pegang hari ini, besok nilainya bisa jadi gak ada apa-apanya. Nah, yang paling bahaya itu adalah ketika gagal bayar dan hiperinflasi ini saling terkait, membentuk sebuah, ya, lingkaran setan yang benar-benar menghancurkan. Coba kita lihat gimana siklus ini bekerja. Jadi ceritanya begini, awalnya pemerintah kehabisan dana buat bayar utang atau bahkan gaji pegawai. Solusi gampangnya, cetak uang aja yang banyak. Tapi masalahnya, tanpa ada pertumbuhan ekonomi real, uang baru ini cuma bikin nilai mata uang yang udah beredar jadi anjlok. Akibatnya apa? Harga-harga meroket gila-gilaan. Masyarakat mulai panik, mereka udah nggak percaya lagi sama mata uang negaranya sendiri. Pemerintah yang makin putus asa akhirnya mencetak lebih dan lebih banyak lagi uang, yang justru malah mempercepat kehancuran. Contoh paling klasiknya ya Zimbabwe. Mereka bahkan sampai cetak uang kertas 100 triliun dolar yang nilainya hampir nggak cukup buat beli sepotong roti. Kebayang nggak? Oke, kita udah ngomongin angka, grafik, dan teori. Tapi di balik semua itu ada kisah manusianya. Gimana sih rasanya hidup di negara yang ekonominya lagi hancur-hancuran? Coba lihat angka-angka ini. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Inflasi 211% di Lebanon atau 560% di Zimbabwe, itu artinya harga kebutuhan pokok bisa naik 2 kali lipat, bahkan 5 kali lipat, cuma dalam setahun. Bayangin aja, gaji yang kamu terima tiba-tiba rasanya nggak ada artinya sama sekali. Dan inilah kenyataan pahit sehari-harinya. Di Turki, pemadaman listrik bisa 6-10 jam sehari. Di Sri Lanka, 70% keluarga terpaksa mengurangi porsi makan mereka. Di Argentina, bahkan ada istilah harga menari, di mana label harga di supermarket itu diganti tiap jam saking cepatnya inflasi. Tabungan yang dikumpulin seumur hidup bisa lenyap nilainya dalam semalam. Ini adalah perjuangan melawan kemiskinan yang terjadi setiap hari, setiap jam. Nah, di beberapa negara kayak Argentina, krisis ini udah jadi sesuatu yang kronis. Bayangin, lebih dari 70 tahun warganya hidup dengan ketidakstabilan ekonomi yang terus-menerus. Mereka memang jadi terbiasa dan beradaptasi, tapi ini jelas bukan solusi. Ini bukti nyata betapa susahnya keluar dari jebakan inflasi kalau sudah terperosok terlalu dalam. Dan jangan salah, krisis seperti ini bukan fenomena yang langka atau terisolasi. Ini terjadi di berbagai belahan dunia, masing-masing dengan penyebab dan hasil yang berbeda-beda. Yuk kita lihat beberapa contohnya secara global. Tabel ini ngasih kita gambaran yang menarik. Argentina terjebak dalam lingkaran setan utang dan inflasi. Di Sudan, perang sipil malah menyebabkan kelaparan finansial. Venezuela, yang padahal kaya minyak, ekonominya justru runtuh karena salah urus. Tapi ada juga secercah harapan. Lihat Islandia, mereka sempat mengalami krisis perbankan yang parah banget di tahun 2008, tapi mereka berhasil pulih. Bahkan, ekonomi mereka sekarang lebih besar dari sebelum krisis. Jadi, pemulihan itu mungkin, meskipun jalannya sangat-sangat sulit. Semua ini membawa kita kembali ke titik awal pembicaraan kita. Setelah melihat semua contoh kehancuran tadi, kita jadi bisa menyimpulkan, apa sih sebenarnya aset yang paling berharga bagi sebuah negara? Mungkin kedengarannya klise ya, tapi semua contoh yang kita lihat tadi membuktikan hal ini.
Punya sumber daya alam melimpah seperti Venezuela pun ternyata nggak bisa menyelamatkan sebuah negara dari keruntuhan. Betul, kepercayaan. Kepercayaan warganya pada mata uang mereka sendiri. Kepercayaan investor pada stabilitas pemerintahannya. Dan yang terpenting, kepercayaan seluruh masyarakat bahwa sistem yang ada bisa melindungi nilai dari hasil kerja keras mereka. Inilah fondasi yang menopang segalanya. Dan inilah pertanyaan terakhir yang saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Kalau fondasi kepercayaan itu retak dan akhirnya runtuh, kira-kira apa lagi yang tersisa dari sebuah tatanan ekonomi dan sosial suatu negara? Coba dipikirkan.